Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Amsal yang akan kita bahas pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 8 ayatnya yang ke-13. Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Saya bacakan bagi kita. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Menghormati Tuhan berarti membenci kejahatan. Aku tidak menyukai kesombongan dan keangkuhan. Aku benci tingkah laku yang jahat dan kata-kata tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal pada kesempatan ini mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan, kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka kita akan membenci kejahatan. Di antara kejahatan-kejahatan itu digambarkan ada kesombongan atau keangkuhan, hidup yang jahat atau tingkah laku yang jahat, kemudian dari mulut keluar kata-kata tipu muslihat atau kata-kata yang menyakitkan. Nah, dari sini kita belajar bersama bahwa berarti ciri orang yang takut Tuhan, menghormati Tuhan, dari sikap, tutur kata, tindakan, dan perbuatannya akan menunjukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang pada akhirnya menjadi saluran berkat, hal-hal yang pada akhirnya di mana Tuhan dipermuliakan melalui ucapan kita, melalui tindakan dan perbuatan kita, dan kita menjadi orang yang rendah hati dan bukan orang yang sombong. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita tahu bersama bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Kita adalah manusia baru. Maka marilah hal-hal ini bisa kita hidupi dan kita lakukan ketika kita membiarkan firman Tuhan itu merubah pola pikir kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2 jelas berkata, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Saya baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Karena dapat dikatakan bahwa saudara hidup kembali ketika Kristus bangkit dari antara orang mati. Maka sekarang arahkanlah pandangan saudara kepada harta kekayaan dan sukacita di surga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah, di tempat kemuliaan dan kekuasaan. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Maka kita akan menjalani hidup dengan bijaksana. Kita tidak sombong, kita tidak akan melakukan hal-hal jahat. Dan bahkan perkataan-perkataan kita itu akan muncul perkataan-perkataan yang berkat, perkataan-perkataan yang baik, yang membangun orang lain. Ketika kita mengarahkan pikiran kita kepada nilai-nilai surgawi, hal-hal yang baik. Ingat, di dalam Kristus kita adalah manusia baru. Maka mari kita rubah pola pikir kita dengan pola pikir surgawi, Bapak Ibu Saudara. Itu yang dikatakan Kolose 3 ayat 1 sampai 2 tadi. Bahwa selalu pikirkan perkara-perkara surgawi, bukan hanya pikirkan hal-hal duniawi. Ya. Ini menjadi sesuatu hal yang penting. Bahkan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ayat 9 dikatakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan atau perbuatan baik dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Kita arahkan pikiran kita, melatih pola pikir kita menjadi pribadi yang baik. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Setiap kita tentu mau mencari damai sejahtera, bukan? Setiap kita tentu ingin mencari yang namanya ketenangan, Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera surgawi akan menyertai hidup kita waktu kita arahkan pikiran kita, merubah pola pikir kita dengan memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang dimana disebut dengan kebajikan atau perbuatan baik, dan hal-hal yang patut dipuji. Kita arahkan pikiran kita ke sana, maka pada akhirnya Bapak Saudara, kehidupan kita akan menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu Saudara manusia, tapi mari kita melatih diri kita pada saat ini
dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang dapat bersyukur dalam setiap kehidupan kita. Saya menutup dengan sebuah kata bijak atau kata inspirasi dari pendeta Benny Solihin. Jangan fokus pada duri dalam daging yang dibiarkan Allah tetap menancap dalam dirimu. Tetapi fokuslah pada kuasa Tuhan yang bekerja sempurna. Tantangan, ujian, cobaan ada, tapi marilah kita hidup di dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Dan Alkitab bilang, orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, orang yang dimana hidup di dalam kebenaran, dia akan membenci kejahatan, membenci yang namanya kesombongan, keangkuhan, tingkah laku jahat, dan kata-kata tipu muslihat. Mari kita hidup dalam kebenaran, dan biarlah kehidupan kita memberikan kesaksian yang baik. Dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.